Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-29 pada hari Rabu 29 Juni 2022, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P2KB Kota Pekalongan mengadakan kegiatan nikah massal yang mengikuti berjumlah 10 pasang yang terdiri 5 pasang menikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pekalongan Timur, 4 pasang menikah di KUA Kecamatan Pekalongan Utara, 1 pasang menikah di KUA Kecamatan Pekalongan Barat. Kegiatan ini dimulai pada jam 6 pagi, merias pengantin wanita dan laki-laki. Kemudian sekitar jam 8-an hingga jam 10 pagi, akad nikah di Kantor Urusan Agama KUA. Sekitar jam 10-an pagi, 10 pasang pengantin mengikuti resepsi pernikahan di ruang Amarta Seda, Kota Pekalongan. Di dalam resepsi perkawinan, wali kota dan ketua TPPKK memberikan pidato sambutan, sedangkan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P2KB Kota Pekalongan Bapak Yos Rosidi memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan nikah massal rutin diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P2KB Kota Pekalongan setiap tahun sejak tahun 2017. Pada tahun 2019 dan 2020, kegiatan ini tidak diselenggarakan karena adanya pandemi COVID-19. Tujuan diadakan kegiatan nikah massal agar semua masyarakat Kota Pekalongan mendapatkan kepastian hukum. Kegiatan nikah massal ini didukung oleh tim penggerak PKK Kota Pekalongan dan Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia HRPI Cabang Kota Pekalongan. Wonten ing pangetan Hari Keluarga Nasional kaping 29 dinten Rebo 29 Juni 2020, Dinas Sosial Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinsos P2KB Kota Pekalongan ngawontenake kegiatan nikah massal ingkang nglibatke 10 pasangan ingkang cacahipun 5 pasangan nikah ing Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pekalongan Wetan, 4 pasangan ing Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pekalongan Lor, 1 pasangan nikah ing Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pekalongan Kulon. Kegiatan iki diwiwiti jam 6 esuk dandanan kanggo penganten. Banjur kira-kira jam 8 nganti jam 10 upacara mantenan bakal dianake ing Kantor Urusan Agama KUA. Kira-kira jam 10 esuk pas 10 pasangan pengantin teko ing resepsi pengantin ing ruang sekretariat Amarta. Wonten ing acara resepsi pengantin, wali kota saha ketua TPPKK paring sambutan nalika Kepala Dinas Sosial Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinsos P2KB Bapak Yos Rosidi paring laporan babagan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan nikah massal rutin dianake Dinas Sosial Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinsos P2KB Kota Pekalongan saben taun wiwit taun 2017. Ing taun 2019 lan 2020 kegiatan iki ora dianake amarga pandemi COVID-19. Tujuane dianake kegiatan nikah massal iki supaya kabeh masyarakat ing Kota Pekalongan entuk kepastian hukum. Kegiatan nikah massal menika dipun sengkuyungi dening tim penggerak PKK Kota Pekalongan lan Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia HRPI Cabang Kota Pekalongan. In commemoration of the 29th National Family Day on Wednesday, June 29, 2022, the Department of Social Affairs, Population Control and Family Planning, Dinsos P2KB of Pekalongan City held a mass marriage activity which involved 10 couples consisting of 5 married couples in the Office of Religious Affairs of East Pekalongan District, 4 married couples at the Office of Religious Affairs of North Pekalongan District, 1 couple married at the Office of Religious Affairs of West Pekalongan District. This activity starts at 6 o'clock in the morning doing make-up for the bride and groom. Then around 8 a.m. to 10 a.m. the marriage ceremony will be held at the Office of Religious Affairs KUA. Around 10 o'clock in the morning, 10 pairs of bride and groom attended the wedding reception in the Secretariat Amarta Room. At the wedding reception, the mayor and the chairperson of the TPPKK gave a welcoming speech while the head of the Social Affairs, Population Control and Family Planning Service, Mr. Yos Rosidi, gave a report on the implementation of the activities.
The mass marriage activity is routinely held by the Pekalongan City Social Population Control and Family Planning Office, Dinsos P2KB, every year since 2017. In 2019 and 2022, this activity was not held due to the COVID-19 pandemic. The purpose of holding a mass marriage activity is so that all the people of Pekalongan City get legal certainty. This mass marriage activity was supported by the Pekalongan City PKK mobilizing team and the Indonesian Bridal Makeup Expert Association is ERPI Pekalongan City branch. Wah, jadi pencelara dia. Yang masih terjadi dalam masyarakat kita adalah masih adanya perkawinan yang tidak tercatat, yang bersifat yang berakibat tidak adanya bukti perkawinan yang sah, yang berakibat tidak adanya bukti perkawinan yang sah. Mereka umumnya telah memiliki anak-anak yang membutuhkan akses pelayanan sipil sebagai warga negara dan juga pelayanan sosial, tapi terkendala dengan status perkawinan yang belum legal secara hukum negara. Oleh karena itu, dilaksanakan kegiatan legalisasi pernikahan setiap tahun oleh pemerintah Kota Pekalongan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kota Pekalongan. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang kemudian seperangkat alat sholat untuk mempelai pria dan wanita, kemudian juga bantuan sosial berupa 1 kompor gas, 1 regulator, 1 magicom, 1 blender, 1 wajan, 1 sendok dan 1 susuk.
pasti ada dan pasti dialami dalam sebuah rumah tangga. Rumah tangga yang harmonis dan bahagia ini bukan berarti rumah tangga yang tanpa masalah, tapi justru bagaimana menjalin suatu hubungan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga ini, bagaimana keluarga ini bisa harmonis. Ini adalah dilihat dari bagaimana di dalam keluarga ini komunikasinya bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Dan untuk pengantin pasangan pengantin ini mungkin nanti kalau di dalam rumah tangga ini mungkin untuk semuanya, karena di sini mungkin sudah berumah tangga semua, supaya dalam rumah tangga ini tetap bersabar. Setiap keluarga itu pasti menghadapi banyak masalah, bisa memaafkan kesalahan dari pasangan, dan komunikasi yang baik. Ini adalah kunci agar rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya komunikasi, adanya saling pengertian, dan sikap memaafkan satu sama lain, rumah tangga ini insya Allah akan terwujud rumah tangga yang harmonis. Para hadirin yang berbahagia, saling komunikasi dan saling memahami satu sama lain terkait tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu di dalam rumah tangga ini juga merupakan kunci terwujudnya keluarga yang harmonis dan juga sejahtera. Dengan menjalankan kewajiban masing-masing, maka roda kehidupan rumah tangga ini akan bisa berjalan dengan lebih seimbang dan kehidupan rumah tangga menjadi lebih tentram. Maka peran keluarga inilah memang yang sangat penting di dalam kehidupan dan menciptakan masyarakat yang madani. Keluarga merupakan fondasi bagi berkembang majunya masyarakat. Keluarga membutuhkan perhatian yang sangat serius agar selalu eksis kapan dan dimanapun. Karena dari keluarga ini kita mampu mewujudkan generasi-generasi penerus bangsa yang mampu mengemban tugas dan tanggung jawab, serta mampu mengharumkan nama keluarga, bangsa, dan negara. Sekali lagi saya ucapkan selamat menempuh hidup baru, selalu untuk jalin komunikasi yang baik, kurangi perselisihan dalam rumah tangga, dan selalu saling untuk memahami. Mungkin itu demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan yang terakhir, saya ada satu pantun. Kali Serayu ing pinggiran Kulon Progo, godhong suci ijo warnane, bagus ayu gumantung saking rasa, sing penting pilih siji kanggo sak lawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah seperti itu. Mungkin sebelumnya ada yang sudah nikah siri dulu ya? Ada nggak? Ada nggak yang sudah nikah siri dulu? Ada? Pengantin mana? Angkat tangan. Oh banyak ya? Oh semua? Oke boleh. Hampir semua ya? Ya ini ada yang ternyata sudah nikah siri, dan alhamdulillah kita dari pemerintah dan kerjasamanya juga dengan PKK, ya ini adalah tugasnya memfasilitasi Bapak Ibu semuanya, dan semuanya ini gratis ya. Sebab saya sudah beberapa ada teman saya, saudara saya yang tadinya nikah siri, untuk legalitasnya menuju
legalitasnya untuk disahkan ini ternyata membutuhkan biaya banyak. Ya, biayanya katanya 25 juta. Tentu benar ora Pak? Ya, siri, tapi mohon maaf, istri kedua. Ya. Mohon maaf. Nek aku ora wani. Kalau wani ora. Mantuk. Oh, gedeng. Ayo mantuk. Ya, ini pengalaman ya, untuk mensahkan itu ternyata butuh biaya 25 juta dan anaknya pun sama, untuk legalitasnya itu butuh 25 juta lagi ya, inisialnya RO ya, Pak Wakil ngerti ya? Ngerti Pak. Ya, ini dia bercerita, ini semuanya difasilitasi pemerintah. Iya, ini luar biasa, bukan hanya difasilitasi pemerintah tentang biayanya, anggaran, ternyata bonusnya juga sangat luar biasa ya. Ada magic chair, ada blender, ada kompor gas, ono wajan, ono centong, wis komplit ya, komplit ini sudah ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini mudah-mudahan menjadi momen yang tidak terlupakan. Ini harapan kita, momen yang tidak terlupakan, karena baru 2 tahun ini ya Pak Yos ya, kita menyelenggarakan acara nikah massal ini yang diselenggarakan oleh Dinsos bekerjasama dengan TPPKK Kota Pekalongan. Ini yang tahun kemarin sudah, tetapi dengan keterbatasan ya, kita tidak bisa melihat wajah-wajah pengantin pada waktu itu karena harus menggunakan masker. Nah, ini ketok kabeh ya. Dan ternyata ini ada anak buah saya, Pak Mirza ya, ini anak buah saya di tukang cat, tukang pelitur, komplit ke Pak nikah kok orang ngomong-ngomong kayak saya kaget ini loh, kok orang Mirza sebetulnya ya. Ini ya, sekali lagi saya ucapkan selamat. Tadi sudah wejangan dari Ibu Ketua PKK ya, bahwa bagaimana kita mengarungi rumah tangga ya. Nanti contoh saya sama Ibu Ketua PKK lah, wis nikah wis pirang tahun Ibu? 18 tahun. Saya ini sudah 18 tahun, tapi yo sayang-sayangan terus ya. Dan ini mungkin pengalaman saya pribadi, mohon maaf, ini saya menceritakan pengalaman saya pribadi saja. Pengalaman saya pribadi ini justru menikah, berumah tangga ini awal dari permasalahan ya. Jadi kalau Bapak Ibu isi pacaran, isi wis isine hal-hal yang indah-indah saja dan sebagainya, ini justru menikah secara resmi, berumah tangga ini awal dari permasalahan. Karena kadang ada beberapa hal yang kita baru tahu setelah hidup bersama ya, sifatnya, kebiasaannya dan sebagainya ya. Terus ya Bapak Ibu ini harapannya juga ya saling sabar, saling mengerti ya. Nek bapak ane sing ngluru nafkah ya, suaminya masih mencari nafkah dan sebagainya, waktunya kurang, pulangnya juga mungkin larut malam ya, ini ya dimaklumi ya. Ini Bu curhat ya karena Bu Ketua PKK ini mengandani saya sampai melengar, wis akhirnya dimangketok wis karep-karepmu wis ya. Tapi ya justru itu saling pengertian, itu yang menjadikan kita awet, yang menjadikan kita langgeng. Nanti apalagi kalau sudah punya anak dan sebagainya, tanggung jawab bisa semakin besar, perlu kerja keras yang ya untuk mencari nafkah keluarga ya, ini perlu kerja keras dan sebagainya. Dan harapannya Bapak Ibu semuanya, ada LP Par nggak di sini? Bu Agustin nggak ada ya? Dan harapannya ini Bapak Ibu yang patut dicatat, kekerasan rumah tangga KDRT di Kota Pekalongan ini masih ada ya. Jangan sampai nanti ada laporan ke LP Par, ada laporan ke mana, pengadilan agama dan sebagainya, ini ternyata yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang nikah massal di Pemkot. Lagi ojo sampai ya, karena di samping laporan istri yang di KDRT oleh suami di Kota Pekalongan, ternyata juga ada suami yang lapor di KDRT oleh istri ya. Ini serius, ada 4 atau apa laporannya ya. Dan gue ini yang istri-istri soleha semua insya Allah ya.
Orang KDRT suami ini orang suami ini balik telat jadi kebuki, suami ini sampai lapor. Ya ini enggak lah, mudah-mudahan bisa samawa doanya, dan yang terpenting ini adalah bukan hanya nikah masalnya, bukan hanya legalitasnya, tetapi ke depan hak-hak Bapak Ibu sebagai warga negara ini bisa terpenuhi semua, terutama nanti kalau sudah punya anak, kalau belum legalitasnya nanti mau ngurus akte, mau ngurus sekolah, mau ngurus apa, ini juga susah ya nanti. Dan mudah-mudahan ya, saya minta doanya Bapak Ibu semuanya, para pengantin untuk ya ikut mendoakan pemerintah Kota Pekalongan, karena di samping tugas yang sangat berat dari saya dan Pak Wakil, tugas dinas-dinas juga semuanya, banyak permasalahan di Kota Pekalongan yang belum terselesaikan. Ini mudah-mudahan doanya Bapak Ibu semuanya, pengantin baru ya saya doakan manjur ya. Ini mungkin itu ya yang bisa saya harapkan sebagai yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan mendapatkan keberkahan, terutama untuk Bapak Ibu semuanya, para pengantin dan Bapak Ibu yang sudah hadir dan ikut mendoakan. Dan Harpi ya, terima kasih sekali lagi kerjasamanya. Ini hasilnya ya, ini simbolis kepada Heri Nugroho dan Astuti dari Kelurahan Pleko, Nova Tri Prayoga dan Silvatu Karema dari Kelurahan Meksiko, Ranger, Komporkes, Regulator, Perangkat Alam Masa, Perangkat Alat Sholat. Wakil.